Asik, income bulan ini bisa untuk bayar kuliah sendiri. Ih, sama banget loh, jajan banyak, nggak perlu minta orang tua lagi sekarang. Mantep lah kita. Aduh, orang-orang kok masih muda udah punya income sendiri ya. Udah, jangan sedih, karena ini dia 10 ide income pertama buat kamu. Hai, Kak Rubek di sini. Semoga di sana juga ya. Jadi beberapa waktu lalu aku tuh sempat open question box ya di Instagram aku untuk saling share nih, kapan dan dari mana sih income pertama kita. Jujur banyak banget yang menarik dan ada juga yang memorable ya, kayak jualan binder dan phone BlackBerry ya. Ketahuan nih generasi kapan ya. Ada juga yang jualan pulsa, ada juga yang MLM produk kecantikan. Nah, kalau kalian pernah melakukan satu dari ketiga ide income ini juga nggak? Coba tulis di komen ya. Tapi aku tahu mungkin ini udah nggak gitu relevan ya sekarang. Jadi setelah aku compile semua jawaban kalian, ini dia 10 ide income pertama yang bisa kita coba di 2023. Kita mulai dari yang paling banyak dan paling doable ya. Di kategori ini yang menurut aku paling bisa dicontek, walaupun mungkin nggak terlalu besar income-nya, tapi sebagai income pertama sangat worth to try. Pertama, ada asdos dan magang. Buat yang masih kuliah, ini salah satu source of income yang wajib banget kalian coba. Selain dapat duit, kita juga dapat pengalaman praktek yang justru lebih penting dan lebih mahal ya, yang bisa kita pakai jadi modal untuk cari kerja nantinya setelah lulus. Karena pengalaman-pengalaman kayak jadi asdos dan magang, ini yang bisa jadi nilai plus nih di CV kita sebagai fresh graduate. Logikanya gini, perusahaan pasti bakal ngelihat, oh at least kita tuh punya pengalaman praktek langsung nih dibanding yang nggak pernah jadi asdos atau magang. Nah, tapi setauku banyak juga magang yang nggak dibayar pakai duit, alias dibayar pakai makasih aja atau dibayar pakai makan aja. Tapi dari beberapa cerita teman-teman di sini ya, pada dibayar dan lumayan sih, rata-rata kayaknya 1-2 juta ya per bulan. Nah, tapi kalau kita mau yang pasti dibayar, kita juga bisa coba nih jadi guru les anak SD atau SMP yang pelajarannya mungkin masih basic ya, dan gampang lah untuk kita pelajarin dulu sebelum ngajarin dia. Lumayan banget kalau bisa ngumpulin beberapa anak ya sekali les, tapi ya butuh modal sabar ya buat ngajarin anak-anaknya. Kemudian yang kedua, ada event organizer. Awalnya aku juga nggak ngeh ya, ini tuh source of income yang menarik banget. Pertama dibayar, kedua pengalaman, ketiga bangun relasi atau network. Kita nggak perlu buka brand I.O. sendiri gitu ya. Kita bisa start dari jadi freelancer dulu, entah jadi kru, MC, pagar ayu, penerima tamu, dancer, singer, band, foto atau videographer, dan lain-lainnya. Kayak beberapa cerita teman-teman kita di sini. Apalagi dunia event organizer ini menurutku nggak ada matinya ya. Karena event pasti bakal ada terus, entah itu wedding, engagement, birthday, gender reveal, dan lain sebagainya. Terus biasanya event-event kayak gini kan adanya di weekend ya. Jadi biarpun kita masih sekolah, bisa banget nih untuk ikutan dan jadi freelancer lah daripada rebahan di rumah. Nah, dari sini kita juga mungkin bisa ketemu orang-orang hebat ya yang ngadain event itu, keluarganya atau tamu-tamunya. Kalau pinter-pinter dan bisa ngelihat peluang ya, bisa banget kita bangun relasi sama mereka ke depannya, karena who knows, ke depan mereka butuh kita atau sebaliknya. Karena our network is our net worth. Kemudian yang ketiga, freelance. Setuju gak sih kalau job freelance tuh kayak udah berhamburan di mana-mana? Platform yang menyediakan juga banyak dan mudah diakses dan gratis. Tinggal kitanya aja nih yang mau nggak belajar dan upgrade skill terus. Karena dalam dunia freelance ya, semakin tinggi value dan pengalaman kita, ya makin tinggi juga rate kita. Dan kita tuh bebas loh nentuin mau ambil berapa banyak job sesuai kemampuan dan kemauan kita. Nggak ada batas, asal kita kuat aja ngerjainnya. Makanya bisa banyak yang jadiin freelance tuh bahkan sebagai pekerjaan utamanya. Pilihan jobnya juga sekarang makin beragam ya. Kalau dari cerita teman-teman di sini, ada yang mulai dari data entry atau ngetik-ngetik gitu kali ya, translator, transcriber, ada juga editor, video atau fotografer, sampai programmer. Nah, mungkin tips dari aku awal-awal tuh fokus bangun portofolio aja sambil ngasah skill, dibanding fokus ke rate atau berapa yang kita dapatkan. Makin cepat kita mulai, makin banyak juga portofolio dan pengalaman kita, maka semakin cepat juga nih rate kita bisa naik atau tinggi. Kemudian yang keempat, ada reseller dan dropshipper. Kalau jiwa-jiwa berdagang kalian ini udah muncul dari sekarang, boleh banget nih coba jadi reseller all shop gitu. Jadi kita beli produk yang biasanya dikasih harga spesial reseller,
terus ya kita jual lagi dengan harga yang lebih mahal. Karena ini ada cerita menarik ya, bisa dapat 1 juta per bulan dari jual masker organik. Nih, apa bedanya ya sama masker biasa ya? Lumayan sih anyway. Atau kalau nggak ada modal nih untuk kita ngestok produknya, kita bisa coba jadi dropshipper. Simpelnya, kita tuh jadi perantara ya, antara supplier yang punya barang dan pembeli. Nah, kita yang di tengah-tengah ini bebas nentuin harga jual kita. Jadi kalau ada yang mau beli produk A nih ya sama kita tinggal bilang nih ke supplier kita untuk kirimin produk A ke customer yang itu ya. Atau ya, sekarang juga bisa jualan lewat konten, namanya tuh affiliate marketing. Jadi kita bikin konten ya tentang suatu barang nih, terus kita cantumin link pembeliannya, dan kita bisa dapat komisi nih setiap ada yang beli barang itu lewat link yang udah kita cantumin. Aku pernah bahas lengkap simulasinya di video yang ini ya. Kemudian yang kelima, dagang di sekolah. Sumpah, banyak banget ternyata dari kalian yang pernah dagang di sekolah ya. Tapi emang asal kita tuh nggak gengsi, jualan di sekolah tuh sangat cuan loh. Karena dulu aku juga pernah gitu, pas SMA ya, aku jualan wall sticker. Kayaknya 6 bulan tuh untungnya 5 juta, lumayan banget pada saat itu ya. Terus pas kuliah, aku juga jualan jasa ngeprint, karena aku punya printer di kamar aku. Terus aku juga ambil pangsit, terus aku jualin 2 kali lipat harganya di kelas. Dan aku juga pernah jualan buku-buku akuntansi gitu. Dan kalau aku baca ya, cerita-cerita kalian ini jualannya unik-unik ya. Seru banget menurut aku. Ada yang jualan makaroni, ada yang jualan snack ya rata-rata di kelasnya. Jualan puding, es mambo, tahu jeletot, kue kering. Wah gila, aku sampai lapar ya ngebacain cerita-cerita kalian. Nah, tapi sedikit tips dari aku, perhatiin needs atau kebutuhannya mereka. Karena target market teman-teman sekolah atau kampus, kita lihat nih, mereka tuh butuh apa? Makanan pas istirahat karena jam lapar-laparnya, atau kuliah bisa jual modul atau buku pelajaran. Kemudian juga perhatiin tren. Bisa juga ya mungkin jual yang lagi ngetren kayak lato-lato mungkin. Nah, kalau kalian sendiri pernah nggak jualan di sekolah? Coba cerita di komen dong. Kemudian kita masuk ke kategori yang terunik dan termahal. Di kategori ini aku bakal bacain random aja ya cerita kalian yang menurut aku unik, dan beberapa ada yang income-nya gede banget, tapi mungkin bakal lebih susah ya buat ditiru. Pertama, sewain barang bekas pakai. Ada yang nyewain atau rental PS1 ya. Ada juga yang sewain koleksi kaset kartun. Ini generasi kapan ya masih pakai kaset ya? Menurut aku ini unik dan kreatif aja karena bisa kepikiran gitu loh untuk manfaatin barang yang nggak kepake dan jadi duit. Kedua, ada juga yang jualan produk unik. Ini ada yang jual slime, squishy, sepeda pancal, hamster, anturium. Anturium tuh apa ya? Biasanya yang begini tuh harus cepet ya dan pintar untuk ngelihat trennya. Kemudian yang ketiga, ada yang jualan jasa unik seperti antar jemput temen sekolah. Oke, kurir beli jajan. Sekali narik 2.000. Ini kayak teman-teman di kelasnya ini tuh males ke kantin ya. Jadi dia bisa memanfaatkan itu menjadi cuan. Ada juga yang jasa hapus akun. Kelas 3 SD ngisi ceramah. Ini yang ceramah kelas 3 SD siapa yang dengerin ya kira-kira ya? Menarik juga. Kemudian yang keempat, banyak seputar dunia investasi dan trading ya. Ada yang umur 15 tahun tuh trading dan jadi analis. Ini analis di mana ya? Terus ada juga yang dari robot trading dan investasi bodong. Oke, ini berarti modalnya lumayan dan harus cepat keluar ya. Ada juga yang mining Bitcoin pakai listrik kosan. Oke, ini lumayan juga ya, dapat 300 sampai 700 ribu sehari dalam 6 bulan. Nah, ternyata memang banyak juga ya yang menjadikan trading tuh sebagai sumber income pertamanya. Menurut aku, nggak apa-apa sih asal bener-bener ngerti ya, bukan cuma ikut-ikutan doang. Karena aku aja yang udah masuk dunia investasi belasan tahun, masih banyak banget yang nggak aku ngerti, dan aku juga nggak expert ya di bidang trading karena aku memang nggak mendalamin juga sih. Takutnya kalau kita cuma ikut-ikut malah rugi dan bikin kita takut, kapok nih untuk investasi lagi ke depannya. Kita lanjut ke yang kelima, ikut lomba. Nah, ini juga salah satu source of income yang bisa kalian manfaatin ya, apalagi pas masih sekolah atau kuliah, karena nanti kalau udah kerja kan bingung juga ya mau ikut lomba apa. Rajin-rajin ikut aja dulu, siapa tahu kalau usaha bisa menang dan hadiahnya lumayan ya, kayak cerita salah satu netizen yang dapat 70 juta dari lomba buat apps di US.
Ini keren banget menurut aku di umur 20 tahun. Aku sendiri juga suka banget ikut lomba dulu ya, karena selain dapat uangnya, kita juga bisa bolos kelas dan juga dapat network relasi lah ya dari sekolah-sekolah lain, bahkan provinsi-provinsi lain, kenalan sama teman baru yang kemudian mungkin bisa jadi partner atau bisnis bareng gitu. Well, itu dia 10 ide income pertama yang bisa kamu cobain di tahun ini. Aku sendiri dari sekolah tuh udah nyoba banyak hal juga ya untuk dapetin income yang pernah aku bahas di video ini ya. Dan dari salah satu cerita kalian, ada yang ternyata bisa dapet 100 juta pertamanya ya di umur 17 tahun lewat beberapa source of income. Hopefully kita semua juga bisa ikutin jejaknya ya, amin. Anyway, in case kalian sekarang udah kerja dan lagi nyari ide side income ya, bisa tonton video aku yang ini. Thank you for watching, see you di video lain dan bye-bye!